Ibu-ibu kepala keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah di dalam ibadah Persekutuan Perempuan Kepala Keluarga di awal tahun 2021 ini secara daring dari kediaman masing-masing. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu-ibu yang terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Bersorak bagi Tuhan, wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan lagulah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyarikan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa memelihara dan menyertai kami, sehingga kami diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah Persekutuan Perempuan Kepala Keluarga secara daring dari rumah kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesai, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Dewi Fatimah Titalelepa yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus dan berikan hikmat yang dari surga, sehingga firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk ibu-ibu anggota PPKK GPIB Horeb, kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan menolong kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan. Sebelumnya ampuni salah dosa kami dan sucikan hati serta pikiran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dan kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bermazmur dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, kita baca secara silih ganti. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Kita
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagai persekutuan perempuan kepala keluarga, sebelum kita melanjutkan seluruh rangkaian kebersamaan dalam kehidupan kita, kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih dalam persekutuan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami, persekutuan perempuan kepala keluarga. Oleh sebab itu, rasa syukur menjadi bagian ungkapan syukur hati kami ketika kasih dan penyertaan Tuhan melalui kehidupan kami. Dan di waktu yang indah ini, Tuhan boleh mengumpulkan kami secara virtual untuk kami menikmati kasih Tuhan dalam persekutuan ibadah. Berkati kami. Ketika kami ingin membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, berkati dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan memahami, memaknai setiap karya kehidupan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Amsal pasalnya yang ke-20 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan. Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus. Dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan mengilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh kembali menikmati kasih Tuhan dalam persekutuan perempuan kepala keluarga. Dan kasih Tuhan juga hadir meskipun kita ibadah secara online, namun persekutuan kita tetap menjadi bagian untuk kita menikmati kasih Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, kitab Amsal 20 ayatnya yang ke-25 sampai ke-30. Mari kita merenungkan kembali apa yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Kalau ibu-ibu yang kekasih pernah mendengar lagu yang judulnya Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Sungguh indah syair dari lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah. Kalau orang lain bisa ditolong, pasti kita juga ditolongnya. Bahkan ibu-ibu yang kekasih tangannya selalu terbuka. Dia terbuka untuk menunggu kapan kita mau datang dan berserah kepadanya. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan, Amsal menuliskan kumpulan hikmat ini sebagai pandangan. Jadi Amsal mengumpulkan dan memberikan apa yang juga pernah dia rasakan. Dia merasakan bagaimana Tuhan memberikan hikmat, kemampuan dia untuk mengerti dan memahami bagaimana hubungan dia dengan Tuhan dan juga hubungan dia bersama dengan sesama manusia. Sehingga kumpulan Amsal ini juga
Dia mau bagikan. Dia mau bagikan dalam setiap kehidupan kita, dan juga ketika dalam kehidupan kita bagaimana kita juga memiliki pandangan yang sama seperti Amsal. Dengan hikmat Tuhan kita memandang bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan bahkan dalam apapun, Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang kekasih, tetapi juga hubungan kita dengan Tuhan mau kita juga wujudkan dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, sebagai umat Allah, sangat penting sekali bagi kita untuk kita memperhatikan bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita. Menjalani kehidupan yang benar di hadapan Allah. Kesaksian kita melalui kehidupan. Kesaksian Amsal melalui pengajarannya mau membagikan dan memberikan nilai kehidupan kepada kita, yang kehidupan yang praktis untuk kita juga terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan umat Allah. Nah, mari ibu-ibu yang kekasih, pembacaan firman Tuhan kita yang menjadi perenungan bagi kita adalah di ayatnya yang ke-27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, jadi ibu-ibu yang kekasih, roh manusia. Kalau kita berbicara tentang Tuhan yang berbicara dalam kehidupan kita, berarti kita menyimak. Tuhan akan menerangi kita. Nah, ketika Tuhan akan menerangi kita, berarti kita dan Allah ada dalam persekutuan. Kita dan Allah atau kita dan Ia akan membimbing. Kita akan dibimbing oleh Roh Allah, dan kita juga dalam kehidupan kita dengan bimbingan dan penyertaannya itu kita mau melihat apa yang terjadi hubungan kita dengan Allah. Mari ibu-ibu yang kekasih kita lihat. Ketika hidup dan diri kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan juga roh. Allah adalah juga roh. Berarti Ia berfirman dan Ia akan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita ingat kitab Kejadian, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita ini ibu-ibu yang kekasih sesuai dengan Allah. Kita adalah wujud Allah. Kita adalah jelmaan Allah. Dan ketika kita menjadi wujud serupa dan segambar dengan Allah, kita juga kalau begitu adalah roh. Karena kita tadi katakan ya, Allah adalah roh. Berarti apa yang ada di dalam diri kita, kita adalah roh. Roh Allah ada di dalam diri kita. Sehingga dengan itu, dengan roh inilah, dengan roh Allah yang hadir dalam setiap kehidupan kita, kita dapat mengerti. Kita dapat mengerti apa kehendak Tuhan Allah, dan dengan roh inilah yang juga merupakan pelita. Pelita bagi Tuhan untuk menyelidiki seluruh kehidupan kita. Jadi ibu-ibu yang kekasih, roh Tuhan ini menjadi pelita yang akan menyelidiki, yang akan menilik, yang akan melihat apa yang terjadi di seluruh kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang kekasih, Tuhan tahu apa yang menjadi kekuatan dan yang menjadi kelemahan dalam kehidupan kita. Tuhan juga tahu persis apa yang kita pikirkan sebagai pikiran kita. Bahkan pikiran-pikiran kita, mungkin kita banyak berpikir tentang apa yang menjadi kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, padahal sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang membahayakan keselamatan. Artinya begini Bapak Ibu, kita selalu banyak berpikir, apa sih yang memberikan kekuatan sehingga kita bisa menjalani kehidupan? Apa sih yang hadir dalam kehidupan kita sehingga semuanya boleh kita kerjakan dan kita juga selesaikan? Nah, dengan pikiran-pikiran ini juga akan membahayakan keselamatan kita. Kenapa? Karena ibu-ibu yang kekasih, kita tidak melihat bahwa ketika kita bertanya bagaimana saya memiliki kekuatan dan bagaimana dengan kekuatan
yang hadir dalam kehidupan ini kita boleh menyelesaikan setiap kehidupan dan kita boleh mengerjakan. Nah, ini yang kita tidak lihat bahwa kalau kita mau melihat itu, hanya melihat bagaimana dengan kekuatan apa, itu akan menjadi satu titik-titik kelemahan. Kita meragukan bahwa setiap kekuatan yang hadir dalam kehidupan kita, kenapa saya bisa? Ini akan menjadi satu kelemahan, karena apa? Kita hanya berpikir bagaimana saya bisa untuk melakukannya dan melakukan itu dengan kekuatan itu. Sehingga secara pasti dan secara otomatis itu sudah mengurangi daya kekuatan itu yang menjadi semangat dalam kehidupan kita, sehingga menjadi kelemahan yang justru itu akan merupakan kekuatan yang sungguh luar biasa. Jadi kita tidak perlu lagi berpikir dari mana datangnya kekuatan sehingga kita bisa menyelesaikan kehidupan. Kadang-kala kita juga berpikir bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tapi mari kita lihat ibu-ibu yang kekasih. Kita melihat bagaimana bahwa ketika kita yakin dengan setiap kelemahan, ketika kita yakin bahwa kelemahan-kelemahan yang kadang-kala kita berpikir, mana mungkin saya bisa menyelesaikan tantangan ini. Mana mungkin saya bisa hidup tanpa orang yang saya cintai dan sayangi. Apalagi kita sebagai kepala keluarga perempuan. Mana mungkin, itu terlalu banyak pertanyaan. Tanpa kita sadari bahwa kelemahan-kelemahan itu akan menjadi sumber kekuatan. Yang kita juga tidak tahu bagaimana datangnya kekuatan itu hadir dalam kehidupan kita. Yang memampukan kita menyelesaikan semua rencana masa depan kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama melihat. Karena kita tahu bahwa mengenai kekuatan itu, ingat bahwa Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang memberikan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus selalu meminta bimbingan dan meminta penyertaan kepada yang mempunyai kekuatan yang hadir dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang kekasih. Dia menciptakan kita. Ingat tadi bahwa saya boleh katakan bahwa Allah adalah roh dan dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Berarti apa yang ada dalam diri kita adalah roh Allah. Dan ketika kita tahu bahwa roh Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, jangan biarkan roh itu tertidur dan terdiam. Tapi jadikan bahwa itu menjadi penyemangat yang akan bisa kita lanjutkan dalam kehidupan kita dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, ibu-ibu yang kekasih, yang pasti bahwa kita harus memiliki visi. Kita juga harus memiliki opsi. Rancangan jangka panjang bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Visi kita sebagai orang yang percaya adalah mencapai kehidupan yang kekal. Supaya kita boleh menikmati apa yang Tuhan boleh rencanakan dan hadirkan dalam kehidupan kita. Mencapai kehidupan yang kekal yang pasti bahwa kita tidak berjalan sendirian. Kita mencapainya itu bersama dengan Kristus. Nah, disinilah Tuhan akan membimbing kita. Roh Kuduslah yang akan memberitahukan kepada kita bagaimana hidup kita berkenan kepada Allah. Nah, ibu-ibu kalau kita ingat kemarin ibadah hari Minggu. Seorang anak muda yang kaya. Dia datang kepada Tuhan. Ya, dengan bersujud. Dengan lari-lari dia datang. Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal? Tuhan mengingatkan kepada anak muda itu, ya ibu-ibu kalau ingat di hari Minggu kemarin ya. Hiduplah, taatlah sesuai dengan firman. Apa yang harus engkau lakukan, lakukanlah itu. Tentang kasih Allah. Apa seorang anak muda itu jawab? Aku sudah melakukannya semua Tuhan. Dari masa mudaku aku sudah melakukannya. Karena kita tahu ibu-ibu yang kekasih, bagaimana orang yang muda kaya itu hidup.
dalam persekutuan bersama dengan orang Yahudi, setidaknya kehidupan orang Yahudi menjadi bagian dalam hidupnya. Orang Yahudi itu memahami dan mengerti 10 hukum firman Tuhan itu dari masa mudanya, dari kecilnya. Sehingga anak muda itu katakan, dari kecil, itu mah gampang, dari kecil, dari masa muda, dari dulu aku sudah melakukan itu. Satu hal yang Tuhan mau katakan, jualah hartamu dan ikutlah aku. Dia pergi dan dia tidak melihat apa yang Yesus katakan. Dia lebih mencintai hartanya daripada mencintai Tuhan. Nah, ini yang mari kita mau lihat. Kita mau melihat bagaimana bahwa kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan sebagai Roh Kudus yang membimbing dalam setiap kehidupan kita, yang memampukan kita, yang menjadikan kita memahami apa yang akan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita benar-benar mengerti dengan bimbingan Tuhan, supaya kita hidup berkenan kepadanya. Nah, kalau kita lihat tema dalam persekutuan kita, ibu-ibu yang kekasih, tema kita sungguh luar biasa, bagaimana bahwa jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Itu di ayatnya yang ke-27. Nah, roh, tadi saya berbicara tentang roh. Allah adalah roh. Dan ketika kita serupa dan segambar dengan Allah, berarti ada dalam diri kita adalah Allah. Dan ketika apa yang dalam diri kita adalah Allah, maka lakukanlah apa yang Allah mau dalam setiap kehidupan kita. Mintalah bimbingan Tuhan sebagai roh yang akan membimbing dalam setiap kehidupan kita, untuk kita benar-benar memperlihatkan bagaimana selayaknya apa yang harus kita lakukan melalui kehidupan dan dalam setiap kesempatan yang juga Tuhan masih hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak penyimpangan hadir dalam kehidupan kita. Ya, kadangkala bahwa sedikit kita menyimpang dari setiap kesalahan-kesalahan kita, yang kita juga mau melihat bahwa itu hanya sekedar sedikit saja kesalahan. Atau kita mau melihat bagaimana bahwa kesalahan itu hanya adalah kesalahan kecil, yang kita juga tidak pernah berpikir bahwa dari kesalahan kecil itu juga akan bisa hadir, bisa membuat kehidupan kita itu bisa hancur dari persoalan atau masalah yang kecil. Nah, ini yang juga mari kita lihat bagaimana bahwa kadang-kala kita berpikir apa yang kita lakukan ketika kita menyakiti hati orang, dan kita berpikir hanya sedikit saya bercerita tentang orang. Hanya sedikit saya melukai hati orang. Hanya sedikit saya berbicara kasar tentang orang. Bayangkan ibu-ibu kalau kita mau daftar satu hari, sedikit menyakiti hati orang, sedikit menceritakan orang, sedikit membuat orang lain menangis, sedikit membuat orang lain gelisah, sedikit, lama-lama juga jadi bukit. Ya toh ibu-ibu yang kekasih. Nah, ini yang mari kita lihat bahwa bagaimana dengan pelita. Nah, Tuhan tadi katakan apa diatnya? Roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi dengan pelita Tuhan, yang Tuhan mau memperlihatkan bahwa akan ada satu kesempatan Allah akan mengoreksi dalam setiap kehidupan kita. Ada satu kesempatan bahwa Allah juga akan sedikit menyentil dosa kita. Dengan cara Tuhan kita tidak tahu. Cara Tuhan untuk mengoreksi dan mengembalikan, supaya jangan lagi kita berpikir, hanya sedikit saya melukai orang. Hanya sedikit saya menceritakan orang. Hanya sedikit. Tetapi bagaimana bahwa ketika Roh Tuhan menjadi pelita dalam setiap kehidupan kita, bukan lagi sedikit-sedikit itu, tetapi jangan pernah lagi menghadirkan kata sedikit itu. Yang Allah mau Amsal memberikan ingatan dalam kehidupan kita. Jangan lagi ibu-ibu, jangan lagi, hari ini saya sudah melukai 1, 2, 3, 4, 5 orang. Besok saya belajar untuk mengurangi dari kesalahan melukai 4 orang jadi melukai 3 orang. Besoknya saya belajar lagi melukai, kemarin saya melukai 3 orang, Tuhan saya akan melukai 2 orang. Wah, lama-lama kita tidak akan pernah lagi berani untuk melukai orang. Kenapa? Karena kalau kita melukai orang, berarti kita melukai Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita ingat bahwa Tuhan itu adalah roh. Berarti kita memadamkan, kita mematikan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Ketika roh Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita, berarti kita mematikan roh Allah untuk tidak berkembang dan memperlihatkan bagaimana cinta dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Sama dengan lagu tadi, ibu-ibu yang kekasih.
tak tersembunyi kuasa Allah. Dia tidak pernah menyembunyikan apapun dalam setiap kehidupan kita. Dia akan membukakan, memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Ingat, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh Tuhan akan menerangi. Yang kadangkala kita juga lupa untuk mengajak roh Tuhan itu mengingatkan apa yang ada dalam hati, dalam kehidupan kita. Ya seperti tadi ibu-ibu saya boleh katakan, kita membiarkan roh Tuhan itu. Roh Tuhan itu berdiam diri di dalam diri kita, tetapi kita tidak pernah berkomunikasi dengan roh Tuhan itu. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mari minta bimbingan Roh Kudus Tuhan melalui kehidupan kita. Minta bimbingan Tuhan. Tuhan tidak membimbing dalam kehidupan kita dengan otak kita sampai hanya sebatas kita berpikir. Tetapi bagaimana bimbingan Tuhan itu akan memimpin dalam setiap kehidupan kita. Roh Tuhan itu merupakan esensi yang sangat penting. Yang sangat penting karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu berharga dalam kehidupan kita. Coba ibu-ibu yang kekasih, mari kita buka. Kita buka kitab Roma. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-14. Mari kita bersama-sama membacanya. Kitab Roma 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah ini. Jadi firman Tuhan mengingatkan hal itu dalam kehidupan kita. Ya, Roma 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita tidak bisa menyangka lagi. Dari awal kita sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, berarti kita adalah Allah. Nah hari ini melalui Roma 8, bagaimana kalau kita sudah dipimpin oleh roh, berarti kita adalah anak-anak Allah. Berarti kita adalah bagian wujud dari Allah dalam setiap kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang kekasih, untuk mengalami pimpinan roh Allah itu, Yesus juga mau mengatakan dalam kehidupan dan persekutuan kita. Mari kembali kita buka firman. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Apa yang akan kita lakukan? Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kemudian ayatnya yang ke-7. Janganlah engkau heran kalau aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini yang kita minta kepada Tuhan. Kita akan mengalami pimpinan roh Tuhan, dan Tuhan juga mengatakan dalam kehidupan kita, kita harus lahir kembali. Lahir kembali bukan berarti kita masuk dalam kandungan ibu. Lahir kembali berarti seluruh pikiran kita, apa yang kita pikirkan yang tidak baik, yang negatif, itu jangan hadir. Karena Tuhan tidak mau itu, ibu-ibu. Tuhan tidak mau mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang negatif tentang orang. Tuhan tidak mau. Yang Tuhan mau bagaimana dilahirkan kembali, berarti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kasih Allah yang memang benar-benar yang baik dan yang positif dalam kehidupan kita dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi jangan pernah biarkan roh Tuhan itu jauh dari kehidupan kita, tapi mari kita bawa menjadi kekuatan. Dan dengan kekuatan itu mari kita lanjutkan apa yang Allah mau. Kita tidak memadamkan kuasa Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita semua diberikan kesempatan oleh Allah. Kita diberi kesempatan dengan rohnya untuk kita menjadi anak kesayangan Allah. Menjadi anak yang terbaik. Mari kita bersama-sama mengembalikan ketika kasih Tuhan adalah roh. Dan roh itu boleh hadir dalam kehidupan kita. Pimpinan roh Tuhanlah yang memampukan kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bagaimana kehidupan kita bersama dengan sesama kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin.
Baik, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menjadi kekuatan dalam persekutuan kita. Dan dalam persekutuan itu kita boleh mengembalikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika kami menikmati cinta dan kasih-Mu dalam persekutuan kami di hari ini, persekutuan perempuan kepala keluarga. Sungguh indah kebenaran firman-Mu mengingatkan dalam kehidupan kami. Jangan padamkan roh Allah. Roh Allah ada dalam hati dan kehidupan kami. Roh Allah yang akan membantu kami sebagai perempuan kepala keluarga. Berlaku bijaksana melalui Amsal. Amsal mengingatkan bagi kami bagaimana kami bijaksana, menjadikan Tuhan segalanya, dan kami lanjutkan bersama dengan orang-orang di sekitar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk semua karya Tuhan dalam setiap kehidupan dan persekutuan kami ketika kami sebagai kepala keluarga perempuan. Tuhan Yesus boleh hadir dalam kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Dan dalam persekutuan secara virtual, Tuhan mengembalikan kami dalam persekutuan yang indah. Menikmati kasih-Mu melalui puji-pujian, dan kami juga diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih karena cinta kasih Tuhan yang selalu menjadi wejangan, pengingat, alarm dalam kehidupan kami sebagai perempuan kepala keluarga. Kekuatan yang kadangkala kami pikirkan, dari mana kami memperoleh kekuatan untuk melanjutkan kehidupan, bagaimana dan bagaimana, tanpa kami sadari bahwa kelemahan-kelemahan itulah yang menjadi kekuatan. Kelemahan-kelemahan itulah yang kadangkala kami tidak melihat bahwa itu sumber kekuatan untuk kami bisa melihat dan melanjutkan setiap tugas dan kehidupan kami bersama dengan keluarga, anak-anak yang boleh kami kasihi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur setiap kesempatan dalam persekutuan perempuan kepala keluarga yang hari ini kami bersama-sama kembali menikmati kasih Tuhan melalui pujian. Materaikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami benar-benar menjadikan Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kami. Ketika Roh Tuhan boleh menilik hati kami, Roh Tuhan mengoreksi kami, Roh Tuhan boleh mengembalikan kami dari pikiran-pikiran kami, dari kekhawatiran kami, dari ketakutan kami, dari kebimbangan akan kehidupan kami. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia Tuhan selalu menjadi kekuatan, itulah yang akan menjadi sumber kekuatan kami sebagai perempuan kepala keluarga. Untuk menikmati kasih Tuhan, melanjutkan kasih Tuhan dalam kebersamaan dengan orang-orang yang kami cintai, sayangi. Bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga besar yang masih senantiasa juga menopang dan mendukung kami sebagai perempuan kepala keluarga ya Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan di hari yang indah ini. Dalam persekutuan kami juga ya Tuhan, persekutuan perempuan kepala keluarga. Mari berkati seluruh program kerja yang boleh bersama-sama kami sudah rencanakan dan juga sudah berlangsung dan juga berjalan melalui kehidupan dan persekutuan kami. Mari berkati Tuhan. Apapun yang boleh kami hadirkan untuk kemuliaan Tuhan ketika kami sebagai perempuan kepala keluarga. Yang pasti bahwa yang terbaik kami berikan bagi Tuhan. Karena selalu yang terbaik kami menerima dan merasakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sebagai perempuan kepala keluarga. Dan apapun yang boleh kami kerjakan dalam setiap kebersamaan, mari berkati. Berkati persekutuan perempuan kepala keluarga sebagai ketua, wakil, bendahara, bahkan anggota. Berkati kami semua Tuhan dalam persekutuan dan pelayanan, pergandengan tangan satu dengan yang lain.
Dengan kekuatan Tuhan kami boleh mewujudkan kasih Allah. Dan dalam kebersamaan kami boleh merangkai setiap program yang boleh kami kerjakan untuk kami hadirkan bagi Tuhan dalam persekutuan kami sebagai perempuan kepala keluarga. Kesehatan boleh menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuan kami Tuhan. Dengan kesehatan itu kami boleh berkarya, kami boleh berkiprah, kami boleh melanjutkan kehidupan kami meskipun kami sadari kami diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang silih berganti dalam setiap kehidupan kami. Namun kami tahu Tuhan Yesus sumber kekuatan bagi kami. Sehingga kami menyelesaikan semuanya dengan ucapan syukur. Karena Tuhan menjadi penopang, menjadi kekuatan dan kami menjadi pemenang atas setiap pergumulan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Mari berkati ketika kami sebagai perempuan kepala keluarga hadir dalam keluarga kami pribadi lepas pribadi, berkati Tuhan. Ketika kehadiran kami sebagai bapa dan sebagai mama untuk anak-anak kami, untuk menantu-menantu kami, untuk cucu-cucu kami, berkati Tuhan. Dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, pakailah dalam kehidupan kami. Dengan kesempurnaan dan kelengkapan Tuhan, yang juga boleh melengkapi kehidupan kami menjadi bapak, menjadi mama, menjadi oma dan menjadi opa. Meskipun kami hanya sebagai seorang perempuan, tapi kami selalu bangga dan ingat bagaimana Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada setiap perempuan untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Inilah yang menjadi harapan kami untuk kami tetap melanjutkan karya Tuhan. Setiap kesempatan-kesempatan hadir dalam setiap kehidupan kami. Kesempatan itu melalui keluarga kami pribadi lepas pribadi ketika kami sebagai perempuan kepala keluarga, sebagai bapa dan sebagai mama. Berkati kami Tuhan. Kerendahan hati kami boleh menjadi contoh dan kebanggaan bagi keluarga besar kami. Segala rancangan apapun yang boleh bersama-sama kami wujudkan dalam keluarga, itu semuanya Tuhan boleh bercampur tangan supaya kami bersama-sama juga memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dalam keluarga kami. Kesehatan menjadi bagian dalam persekutuan kami. Dengan kesehatan itu kami boleh melanjutkan apa yang Tuhan rencanakan melalui kehidupan kami sebagai perempuan kepala keluarga ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Terima kasih untuk setiap keluarga yang menopang dan mendukung kami sebagai seorang perempuan kepala keluarga. Terima kasih untuk semua orang-orang yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami boleh hadir dalam kebersamaan mereka, saling menopang dan saling mendukung untuk kami saling memperhatikan karena kami tahu kami ditinggalkan oleh orang yang kami cintai dan sayangi. Namun kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah kekuatan kami Bapa. Inilah harapan kami Tuhan untuk kami tetap bangga akan karya Tuhan dalam setiap kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebersamaan yang indah. Bahkan hari-hari ke depan, setiap hal apapun yang boleh kami rencanakan dalam setiap keluarga kami, pribadi lepas pribadi, mari berkati kami. Supaya kami boleh menghadirkan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami berusaha untuk sedikit demi sedikit memperbaiki dan memperbaharui kehidupan kami. Dan kami juga diingatkan oleh Tuhan, ketika kami lahir kembali, diberi kesempatan, maka kami juga kesempatan itu, kami wujudkan hal yang baik dan hal yang tidak baik bersama-sama. Perlahan-lahan kami tidak wujudkan dan hadirkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah harapan dan persekutuan kami Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu. Seluruh persekutuan. Perempuan sebagai kepala keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu GBI Horeb. Mari berkati kami semua. Dan dengan berkat Tuhan kami boleh berkiprah dan berkembang untuk kemuliaan Tuhan melalui setiap kehidupan dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah harapan kami, sukacita kami Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan dapat dikumpulkan ke bendahara yang nantinya akan disetor ke gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padanya senang hatimu, padanya senang hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun padanya senang hartamu, padanya senang makanmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun padanya senang waktumu, padanya senang kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dari ampun Tuhanmu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Pulanglah ke rumah kita masing-masing, jalanilah kehidupan kita dan kerja kita sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Yesus inginkan dirimu bersinar agar seluruh dunia memujinya. Cahaya
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.